Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Teman-teman, kita masih mengkaji ya kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ayyuhal Walad yang kedua kali ini ya. Kemarin itu kita membahas ataupun membaca muqaddimah dari kitab Ayyuhal Walad. Sekarang kita meneruskan kajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya annal Junaid qaddasallahu sirrahu ru'ya fil manami ba'da mautihi faqila lahu mal khabaru ya Abul Qasim qala tuhatil kal ibaratu wa faniyatil kal isyaratu wa ma nafa'ana illa roka'anaha fi jawfil lail. Waruyah diceritakan anal Junaid, sesungguhnya Imam Junaid. Imam Junaid ini seorang sufi besar ya, pada yang banyak diceritakan di dalam kitab-kitab itu. Qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah mensucikan sirrahu terhadap ruhnya Imam Junaid. Ru'yah dimimpikan ya, fil manami, di dalam tidurnya, ba'da mautihi, sesudah wafatnya Imam Junaid. Fakilah, maka dikatakan lahu pada Imam Junaid tadi, mal khabaruh, bagaimana kabarmu, keadaanmu ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Ini panggilannya Abul Qasim. Qala, Imam Junaid berkata, menjawab, tahatil kal ibaratu wa faniyatil kal isyaratu wa ma nafa'ana illa roka'anaha fi jawfil lail. Tohat, hancur, lebur, tilkala ibaratu, ibarat. Ini maksudnya ilmu-ilmu zahir yang dipelajari. Wa faniyatan, dan telah hilang, tilkal isyaratu, yaitu isyarah. Ini kalau disyarahnya adalah ilmu-ilmu batin ya. Ilmu batin. Wama, dan tidaklah nafa'ana, memberikan manfaatna kepadaku, illa roka'atun, kecuali rokaat, atau di dalam cetakan lain illa roka'atani, kecuali 2 rokaat. Roka'anaha, yang solat diriku terhadap rokaat tadi itu, fi jawfil lail, pada waktu tengah malam. Kata Imam Junaid, setelah Imam Junaid ini dimimpikan ya, pada saat Imam Junaid ini wafat, bagaimana keadaanmu wahai Imam Junaid? Apakah kamu selamat atau tidak? Katakanlah, dirimu ini seorang sufi besar. Maka Imam Junaid menjawab, sudah enggak ada gunanya semua itu. Hancur lebur, isyarah, ibarat, sudah tidak ada lagi. Dan tidak memberikan manfaat kepadaku kecuali sholat sunnah yang diriku kerjakan di waktu malam. Ini artinya apa? Hanya amal-amal yang murni, amal-amal yang tidak tercampur riya, itu yang menyelamatkan kepada aku, kata Imam Junaid ini. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali, la takun, janganlah engkau, minal a'mali, menjadi la takun, janganlah ada pada dirimu itu, minal a'mali, memiliki amal-amal, muflisan, yang bangkrut, yang yang tak bernilai ya. Janganlah engkau itu menjadikan amal yang muflis, kata Imam Al-Ghazali, sehingga tidak ada gunanya. Wala minal ahwali khalian, dan jangan pula minal ahwali, dari keadaan-keadaan yang sepi. Wa tayaqqan, dan yakinlah, annal ilma, sungguhnya ilmu, al mujarradah, yang sepi, ilmu itu la ya'khuduh, tidak memberikan atau tidak memberi penolong ilmu tadi, yang tidak diamalkan itu, beliyadih, di tangannya ilmu, maksudnya beliyadih, di tangannya orang ahli ilmu itu. Jadi ilmu, kata Imam Al-Ghazali, janganlah engkau itu menjadikan amal-amalmu ini bangkrut dan keadaan-keadaanmu itu sepi, dan meyakininya bahwa ilmu tanpa amal ini telah menyelamatkanmu. Misaluhu, contohnya ilmu yang tidak diamalkan tadi itu, laukana, seandainya ada, ala rujulin,
ada pada seorang laki-laki fi bariyatin di alas asyaratu asyafin dengan 10 pedang hindiyatin ya pedang Hindi ma'aslihatin ukhra beserta tombak-tombak yang lain. Ini perumpamaannya kata Imam Ghazali, ilmu yang tidak diamalkan itu seperti perumpamaannya seorang laki-laki ada di tanah yang luas dengan menggenggam ya pedang-pedang 10 pedang ya beserta tombak-tombak yang lain. Wa kana ada ar-rajulu seorang laki-laki itu sujaan pemberani wa ahlul harbi dan pendekar ataupun ahli perang, ahli strategi. Dia memegang senjata banyak. Sedangkan orang laki-laki itu di samping ya perlengkapannya banyak juga dia ahli perang, pemberani. Fahamalah maka menyerang alaihi pada orang itu, lelaki itu, asadun macan azimun yang besar, muhimun yang menakutkan. Maka diserang oleh macan yang sangat menakutkan. Famadzunuka maka apa sangkaanmu? Bagaimana sangkaan ataupun keadaanmu pada saat itu ya? Hal tadfa'ul aslihatu syarruhu, apakah tadfa'u menolak mengusir al aslihatu pedang-pedang yang kamu pegang tadi syarruhu terhadap kejelekannya Asad anhu dari rojul bila isti'maliha dengan tanpa menggunakannya aslihah wa darbiha dan memukulkannya aslihah. Jadi perumpamaannya bagi orang yang menyangka bahwa ilmu tanpa amal itu cukup, ya perumpamaannya mereka itu seperti orang laki-laki yang hidup di tengah alas diserang oleh macan, tapi dia cukup perbekalannya bawa pedang, kemudian dia pemberani, pendekar. Maka dalam keadaan seperti itu, apakah kata Imam Al-Ghazali ini pedang yang kamu pegang itu dengan tanpa dipukulkan, dengan tanpa digunakan bisa menyelamatkanmu dari serangan macan tadi itu? Ya seperti itulah orang yang memiliki ilmu tanpa diamalkan, kata Imam Al-Ghazali. Wa minal ma'lum, dan dari apa yang telah diketahui, annaha, dan sesungguhnya aslihah atau pedang-pedang tadi yang dimiliki oleh yang dibawa ya oleh laki-laki itu la tadfa'u, tidak bisa menolak pedang tersebut, tidak akan bermanfaat illa kecuali bitahrik, digerakkan, dimainkan, wadarbi, dan dipukulkan. Ya tidak bisa pedang itu hanya dibawa saja tanpa dipukulkan, tanpa digerakkan oleh yang membawa pedang itu. Fakada, maka seperti ini lau qara'a, jika membaca rojulun seorang laki-laki mi'ata alfi mas'alatin 100.000 masalah ilmiyatin, yaitu ilmu 100.000 masalah ilmu, wa ta'allumiha, dan mengajarkannya seseorang itu terhadap ilmu, walam ya'mal, dan tidak mengamalkan orang itu biha dengan ilmu, maka seperti inilah orang yang membaca banyak buku, membaca banyak kitab, membaca persoalan-persoalan keagamaan, tetapi dia itu tidak mengamalkannya, hanya membaca saja. La tufiduhu, maka tidak memberikan manfaat. Itu semua terhadap orang ini illa bil amali, kecuali dengan amal. Apalah ilmu tanpa diamalkan gak ada manfaatnya. Apalah arti ilmu itu tanpa adanya amal, kata Imam Ghazali. Wa misalhu, contohnya al ilmul mujarrad, ilmu yang sepi dari amal. Aidon juga ada contoh lain, laukana, jika ada dirrajul, bagi seorang laki-laki, hararatun, panas, kena penyakit ya, wa maradun, dan ia terkena penyakit, sufrawiyun, kuning, dan terkena penyakit kuning, penyakit TBC ya kalau sekarang, yakunu, ada ilajuhu, obatnya orang tersebut bisukanjin, dengan minuman sukanjin. Ini minuman yang terbuat dari madu, wal kaskabi, dan minuman yang terbuat dari gandum.
fala yahsulu, maka tidak berhasil, tidak memberikan dampak efek al-bur'u, kesembuhan, illa kecuali bisti'malihima, menggunakan kedua obat tersebut. Jadi contoh lain kata Imam Ghazali, orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, ilmu saja tanpa diamalkan, seperti orang yang panas terkena penyakit terkena penyakit kuning di sini, ini contoh penyakit TBC atau penyakit apa, sedangkan obatnya ini dari sukanjin wal kaskab, maka itu tidak akan berhasil untuk memberikan efek kesembuhan bagi mereka kecuali diminumnya. Ada pil, orang terkena penyakit ya, misalkan hanya penyakit panas, penyakit sakit kepala, ada obatnya bodrek, membeli obat di tuku itu bodrek atau selainnya, hanya dipegang saja nggak diminum ya nggak ada gunanya kata Imam Ghazali itu. Seperti di dalam syair ada syair dalam bahasa Persia, Iran kalau sekarang itu. Karomi du hazarin ritlin, karomi du hazari ritlin hammi biyumai taminahuri nabasyatu shidai. Ini sudah diterjemah, tarjamah hadal bait minal farisiyya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Laukilta al-fayritlin al-fayritli khamrin ya lam takun litasyirah naswanan idza lam tasyarab. Ya, artinya adalah jika seseorang ini menimbang, menakar 200 kati khamr, minuman yang memabukkan, maka seseorang tersebut tidak akan menjadi mabuk, hanya sekedar menakar saja, menimbang saja kalau dia tidak meminumnya, kalau dipegang saja. Ya, ini perumpamaan bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, atau orang yang menyangka bahwa ilmu sepi dari amal itu cukup pada dirinya. Walau qara'ta, jikalau engkau membaca al-ilma terhadap ilmu atas sanatin 100 tahun kata Imam Ghazali, jika kamu membaca ilmu 100 tahun, lama sekali. Wa jama'tah, dan mengumpulkan engkau al-kitabin 1000 kitab, la takunu, tidak menjadikan engkau musta'id dan orang yang disiapkan, tidak menjadikan engkau musta'id dan siap li rahmatillahi ta'ala, memperoleh rahmat Allah, illa kecuali bil amal, mengamalkan ilmunya. Walaupun kamu ini sudah pintar, alim, mengumpulkan banyak pengetahuan, baca-baca kitab, baca-baca buku, tidak menjadikan itu semua kata Imam Ghazali kamu itu masuk ke dalam rahmatnya Allah, memperoleh rahmat Allah, kecuali kamu mengamalkan dari apa yang telah dilakukannya, yang diusahakannya itu. Wa an laisa lil insana illa ma sa'a, dan sungguh ya tidaklah memperoleh lil insani, bagi manusia, illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dikerjakannya. Fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, bagi siapa yang ada man tersebut yarju, menginginkan liqa'a rabbih, bertemu Allah, falyamal, maka hendaklah beramal amalan dengan amalan sholihan yang baik, jazaan, sebagai pembalasan, bima, terhadap sesuatu kanu yang ada engkau semua yaksibuna, telah mengamalkannya, telah melaksanakannya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang pada beriman, wa amilu, dan pada beramal mereka, solihati, terhadap amal soleh, kanat, maka ada lahum, bagi mereka, memperoleh jannatul firdausi, surga firdaus, nuzulan, sebagai tempat, khalidina, yang anteng, yang kekal, fiha, di dalam surga itu, la yabghuna anha hiwala, tidak akan meminta atau tidak ingin pindah, ingin menetap di surga tersebut. Fa khalafah, maka mengganti telah fa khalafah min ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'us syawafa. Fa khalafah, maka mengganti min ba'dihim, dari sesudah kaum, khalfun, yaitu pengganti, adha'u, yang telah menyanyiakan, pengganti tersebut, as-sholatah, terhadap sholat, wa taba'u, dan menuruti, asyahwati, terhadap syahwatnya. Fasawfah, maka
akan yalqaunah bertemu golongan itu ghayyan tersesat, maka mereka akan tersesat. Illa kecuali man orang tabah yang tobat man tersebut wa amada dan beriman orang itu wa amilah dan mengamalkan orang tersebut solihan terhadap amal soleh, faulaika maka sungguhnya orang tersebut yadkhuluna masuk al jannata terhadap surga, tidak dizalimi syai'a sedikit pun. Wa ma taqulu fi hadzal hadis buniyah dibangun al-islamu Islam ala khamsatin atas 5 perkara syahadatin. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah yaitu utusannya Allah, wa iqamas sholati dan mendirikan salat, wa itaiz zakah dan membayar zakat, wa saumi ramadhanah dan puasa bulan Ramadan, wa hajjil baiti dan haji baitullah liman bagi orang istata'a yang mampu ilaihi haji sabila jalannya orang yang mampu ya haji. Wal imanu dan iman yang disebut iman qaulun yaitu ucapan bil lisan digantikan dengan lisan, wa tasdiqun dan membenarkan fil jinani di dalam hati, wa amalun dan mengamalkan fil arkani dengan anggota badan. Iman itu terdiri dari 3 komponen, qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan, ucapan dengan lisan, pengakuan di dalam hati dan diimplementasikan, dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Wadalilul a'mali, adapun dalilnya amal-amal yang menyuruh orang itu beramal, aksarun itu banyak, aksaruh lebih banyak, min ayuh sodari yang dihitung banyak sekali dalil-dalil seseorang tersebut untuk beramal itu banyak, tidak hanya cukup dengan ilmu. Wa in kana walaupun ada al-abdu hamba, ia belum sampai hamba tersebut al jannata surga bi fadlillah taala dengan keutamaannya Allah taala wa karomihi dan kasih sayangnya Allah, kedermawanan Allah. Walaupun mereka itu ya bukan amalnya yang menjadikan orang tersebut masuk surga, tetapi karena fadl dari Allah, keutamaan. Tetapi tapi ba'da ayasta'iddah, sesudah menyiapkan seseorang itu bi taatihi dengan taat kepada Allah, wa ibadatihi dan ibadah kepada Allah. Ya, sesudah melaksanakan ibadah, sesudah mengerjakan amal-amal baik, walaupun memang semua ibadah itu yang enggak ada gunanya bagi Allah. Yang memasukkan orang tersebut ke surga adalah dengan fadl Allah, tetapi orang itu harus mempersiapkan dengan taat, dengan ibadah, melakukan amal-amal baik. Li'anna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, karena sesungguhnya rahmat Allah qaribun dekat minal muhsinin kepada orang yang telah berbuat kebaikan. Ini teman-teman, bahwa amal saja itu tidak cukup tanpa harus dilakukan. Banyak pengumpamaan tadi itu yang disebut ya oleh Imam Al-Ghazali. Kalau hanya ilmu saja tidak cukup bagi orang itu, jangan menyangka ilmunya ini telah menyelamatkan untuk orang itu setelah belajar sekian tahun tanpa harus diamalkan ilmunya. Amal itu penting sekali, kata Imam Al-Ghazali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.